Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan bimbingan guru, siswa dapat menunjukkan sikap melaksanakan aturan keselamatan di perjalanan dengan tanggung jawab. Yang kedua, dengan bimbingan guru dan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui aturan berjalan di jalan raya. Dan yang ketiga, dengan bimbingan guru dan mengamati gambar, siswa dapat memahami kegiatan bermain dalam keberagaman. Udin dan teman-teman bermain kasti. Mereka bermain di lapangan. Jalan menuju lapangan melewati jalan raya. Jika berjalan di jalan raya, harus mematuhi aturan. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Gambar yang pertama yaitu berjalan di trotoar. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan pekerasan jalan dan berfungsi untuk meningkatkan keamanan pejalan kaki. Dan gambar yang kedua yaitu menyeberang melalui jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan dibuat untuk menjaga keselamatan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Gambar yang ketiga yaitu menyeberang melalui zebra cross. Zebra cross adalah tempat penyeberangan bagi pejalan kaki di jalan raya. Zebra cross dibuat melintang di tengah jalan untuk memberitahu pengendara kendaraan bermotor bahwa ada jalur bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Dan gambar yang keempat yaitu menyeberang melalui zebra cross ketika lampu merah. Karena ketika lampu merah, semua kendaraan harus berhenti. Dan ketika lampu kembali hijau, semua kendaraan akan kembali berjalan. Apa informasi yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Apa saja aturan berjalan di jalan raya yang kamu ketahui? Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Contohnya seperti berikut ini. Aturan yang pertama yang harus dipatuhi yaitu berjalan di trotoar. Dan yang kedua, aturan yang harus dipatuhi menyeberang melalui jembatan penyeberangan. Yang ketiga, aturan yang harus dipatuhi yaitu menyeberang melalui zebra cross. Dan yang keempat, aturan yang harus dipatuhi yaitu menyeberang melalui zebra cross ketika lampu merah. Ayo membaca. Sekarang coba ajukan pertanyaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat kepada temanmu. Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas?
Tahukah kamu kalimat apa yang kamu baca sebelumnya? Kalimat tersebut merupakan kalimat tanya, bukan? Masih ingatkah kamu aturan penulisan kalimat tanya? Aku tahu, kalimat tanya dibubuhi dengan tanda tanya di akhir kalimat. Ayo menulis. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar secara teliti. Ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sana terlihat ada pengendara motor yang terjatuh, kemudian ada seorang polisi yang menghampiri pengendara tersebut untuk menolongnya. Marilah kita buat sama-sama pertanyaan-pertanyaan sesuai gambar tersebut. Tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut. Contohnya seperti berikut ini. Kata tanya apa? Apa yang terjadi dengan pengendara motor itu? Yang kedua, kata tanya kapan? Kapan pengendara motor itu terjatuh? Yang ketiga, kata tanya mengapa? Mengapa pengendara motor itu bisa terjatuh? Yang keempat, kata tanya siapa? Siapa yang menolong pengendara motor itu saat terjatuh? Yang kelima, kata tanya di mana? Di mana pengendara motor itu terjatuh? Dan yang keenam, kata tanya bagaimana? Bagaimana keadaan pengendara motor itu setelah terjatuh? Ayo mengamati. Udin dan teman-teman tiba di lapangan. Udin dan teman-teman siap untuk bermain. Amati gambar berikut dengan teliti. Gambar tersebut yaitu menunjukkan Udin dan teman-teman sedang latihan melempar bola. Dan gambar yang kedua, Udin dan temannya sedang melakukan latihan menangkap bola. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Yang dilakukan Udin dan teman-teman adalah bermain bola kasti. Bisakah kamu melempar dan menangkap bola kasti dengan baik? Aku bisa melempar dan menangkap bola kasti dengan baik karena guruku selalu membimbingku dan aku selalu berlatih dengan sungguh-sungguh. Ayo mencoba. Kegiatan melempar dan menangkap bola kasti dapat dilakukan dalam permainan. Amati gambar berikut dengan teliti. Ini adalah gambar Udin dan teman-teman sedang melakukan permainan bola kasti. Kasti yang juga disebut dengan istilah gebokan masih termasuk dalam jenis olahraga bola, di mana permainan olahraga ini pemain dibagi menjadi dua regu. Salah satu mendapat giliran jaga dan satu regu lagi mendapat giliran untuk memukul. Permainan bola kasti sepintas mirip seperti softball atau baseball. Bola tenislah yang digunakan dalam olahraga ini sebagai alat yang dipakai menembak lawan. Disediakan beberapa pos yang ditandai dengan tiang, di mana pemain serang atau yang mendapat giliran memukul tidak boleh digebok atau dilempar dengan bola. Pemain serang bergiliran memukul bola yang diumpan oleh salah seorang pemain jaga. Pemain jaga berjaga di lapangan untuk mencoba menangkap bola yang dipukul pemain penyerang. Saat bola sudah dipukul, pemain penyerang berlari ke pos berikut atau pulang ke rumah yang dibatasi dengan sebuah garis.
Jika pemain yang sedang berlari menuju pos atau pulang dapat digebok, dia dinyatakan mati dan kedua regu berganti. Regu penyerang menjadi regu jaga, begitupun sebaliknya. Pemain penyerang yang berhasil pulang akan mendapat 1 angka. Regu yang mendapat angka terbanyak saat pertandingan berakhir akan dinyatakan sebagai pemenang. Permainan ini memang menggunakan gerak dasar berlari, memukul bola dengan tongkat, menangkap, dan melempar. Terdiri dari 2 base dengan jarak minimal 20 meter. Ukuran lapangan bola kasti yaitu panjang lapangannya kurang lebih 60 meter, lebar lapangan kurang lebih 30 meter, dan ruang tunggu kurang lebih 10 meter. Beberapa peraturan dalam permainan kasti yaitu: yang pertama, jumlah pemain. Jumlah pemain kasti setiap regu adalah 12 orang, dengan salah satu pemain sekaligus menjadi kapten. Setiap pemain wajib menggunakan nomor dada dari nomor 1 sampai 12. Ditambah pemain pengganti atau cadangan sebanyak 6 orang. Yang kedua, waktu permainan. Waktu permainan dilakukan dalam 2 babak. Tiap-tiap babak berjalan selama 20-30 menit. Di antara tiap babak diberikan istirahat selama 15 menit. Yang ketiga, wasit. Pertandingan kasti dipimpin oleh seorang wasit dibantu 3 orang penjaga garis dan 1 orang pencatat waktu. Yang keempat, regu pemukul. Setiap pemain berhak memukul 1 kali, kecuali pemain terakhir berhak memukul sampai 3 kali. Sesudah memukul, alat pemukul harus diletakkan di dalam ruang pemukul. Apabila alat pemukul diletakkan di luar, maka pemain tersebut tidak mendapatkan nilai, kecuali jika ia segera meletakkannya kembali di dalam ruang pemukul. Pukulan dinyatakan benar jika bola yang dipukul melampaui garis pukul, tidak jatuh di ruang bebas, dan tidak mengenai tangan pemukul. Yang kelima, regu penjaga. Tugas regu penjaga yaitu mematikan lawan dengan cara melemparkan bola ke pemukul atau menangkap langsung bola yang dipukul melambung oleh regu pemukul, dan membakar ruang bebas dengan cara menempati ruang bebas jika kosong. Yang keenam, pelambung. Tugas pelambung yaitu melambungkan bola sesuai permintaan pemukul. Dan apabila bola yang dilambungkan oleh pelambung tidak sesuai dengan permintaan pemukul, maka pemukul boleh untuk tidak memukulnya. Jika hal ini terjadi sampai 3 kali berturut-turut, maka pemukul boleh berlari bebas ke tiang pemberhentian pertama. Yang ketujuh, pergantian tempat. Pergantian tempat antara regu pemukul dan regu penjaga terjadi jika salah seorang regu pemukul terkena lemparan bola, bola pukulan regu pemukul ditangkap langsung oleh regu penjaga sebanyak 3 kali berturut-turut, dan alat pemukul lepas ketika memukul. Dan yang terakhir, cara mendapatkan nilai. Pemain berhasil memukul bola, kemudian lari ke pemberhentian 1, 2, 3, dan ruang bebas secara bertahap, maka akan mendapatkan nilai 1. Pemain berhasil berlari melewati tiang-tiang pemberhentian dan kembali ke ruang bebas atas pukulannya sendiri, maka mendapat nilai 2. Regu penjaga menangkap langsung bola lambung yang dipukul oleh regu pemukul, mendapat nilai 1. Dan
Regu yang mendapat nilai paling banyak dinyatakan sebagai pemenang. Sekarang lakukan permainan bola kasti seperti gambar. Ikuti petunjuk berikut dengan baik. Lakukanlah latihan melempar dan menangkap bola seperti gambar sebelumnya. Setelah mahir, lakukan permainan bola kasti secara berkelompok. Bagi temanmu ke dalam 2 kelompok. Tentukan kelompok yang akan melempar terlebih dahulu. Gunakan hitungan 1, 2, dan 3 sebagai tanda permainan dimulai. Jika ada anggota kelompok yang berhasil melempar bola dan mengenai kelompok lain, maka dilakukan pergantian yang melempar. Ayo mengamati. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman bermain bola kasti. Udin dan teman-teman berbeda jenis kelamin. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman bermain dengan akur. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Ayo berlatih. Kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut. Amatilah gambar secara teliti. Tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dalam keragaman. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Gambar yang pertama yaitu kegiatan kerja bakti di sekolah. Apakah kegiatan kerja bakti di sekolah termasuk kegiatan bermain dalam keragaman? Tidak. Kegiatan kerja bakti di sekolah bukan termasuk kegiatan bermain dalam keragaman. Berarti kita kasih tanda silang. Gambar yang kedua, kegiatan bermain bola bersama. Apakah kegiatan bermain bola bersama termasuk ke dalam kegiatan bermain dalam keragaman? Ya, kegiatan bermain bola bersama termasuk ke dalam kegiatan bermain dalam keragaman. Berarti kita kasih tanda centang. Gambar yang ketiga, kegiatan beribadah bersama keluarga. Apakah kegiatan beribadah bersama keluarga termasuk ke dalam kegiatan bermain dalam keragaman? Tidak. Kegiatan beribadah bersama keluarga bukan termasuk ke dalam kegiatan bermain dalam keragaman. Berarti kita kasih tanda silang. Sekarang ada tugas untuk kalian. Gambar nomor 1 yaitu gambar kegiatan bermain bulu tangkis bersama. Gambar nomor 2 yaitu gambar kegiatan bermain layang-layang bersama. Dan gambar nomor 3 yaitu gambar kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Silakan kalian kerjakan tugasnya seperti contoh yang sudah tadi kita bahas sama-sama. Kalian tentukan gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dalam keragaman dan berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Silakan tugasnya dikerjakan di buku tugas. Ayo bercerita. Pilihlah salah satu gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dalam keragaman. Ceritakan gambar tersebut dengan bahasa yang santun. Ini adalah contoh gambar kegiatan bermain dalam keragaman, yaitu Udin dan teman-teman sedang melakukan permainan sepak bola. Pada hari Minggu, Udin dan teman-teman bermain sepak bola bersama. Walaupun teman-teman Udin berbeda agama, tapi mereka selalu bermain bersama dan bermain dengan sportif.
Tim yang menang tidak merasa sombong dan tim yang kalah tidak marah. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Terima kasih banyak kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus tetap semangat belajarnya walaupun belajar dari rumah, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.